Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Volia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pencuri cabai di Pasar Segiri Samarinda, Selasa malam babak belur dihakimi warga. Tim pemulasaran jasad jumlahnya hanya 10 orang, meski begitu, tim ini harus bekerja 24 jam untuk membantu korban terpapar virus corona. Sejumlah relawan PMI di Balikpapan, Rabu siang diterjunkan di permukiman yang sebelumnya sempat ditemukan satu kasus positif COVID-19. Pelaku pencurian cabai di Pasar Segiri Samarinda ini Selasa malam jadi lampiasan kemarahan warga dan pedagang di pasar tersebut. Emosi massa yang jumlahnya cukup banyak itu menjadi tersulut lantaran aksi pencurian di dalam pasar ini sudah sering terjadi dan baru kali ini pelakunya tertangkap. Korban pencurian mengaku aksi pencurian itu dilakukan pelaku sekitar pukul 5 subuh hari. Pelaku yang bersembunyi di lantai atas bangunan pasar seketika jadi luapan emosi warga. Beruntung dalam situasi genting itu, polisi tiba di lokasi kejadian dan pelaku secepatnya dibawa ke kantor polisi. Jam 5 pagi tanggal 22 September 2020 kehilangan lombok kritik sama lombok acar, dibawa naik ke lantai 2. Cuma barang belum sempat kejual, sore sudah keburu, barang-barang sudah ketahuan. Tapi maling masih posisi di atas, diburu sama penduduk, tapi malingnya bersembunyi di atas. Soalnya tempatnya kan gelap, nggak ada lampu, kan lantai 2 kan nggak keurus, lampunya mati, jadi malingnya masih bersembunyi di lantai 2, begitu. Terungkapnya keberadaan pelaku ini berkat kamera pengintai yang terpasang di lokasi pencurian. Dari rekaman tersebut terlihat dengan jelas pelaku masuk ke dalam tempat usaha warga ini menggunakan seutas tali. Hanya saja usai mencuri, pelaku tidak langsung pergi, namun memilih bersembunyi di lantai 2 hingga akhirnya keberadaannya diketahui. Amir Hamzah, Diki Julkarnain melaporkan dari Samarinda. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dibeber oleh Satreskoba Polresta Balikpapan ini merupakan hasil pengungkapan dari seorang wanita yang diduga jaringan peredaran narkoba. Hanya saja, polisi gagal menunjukkan wajah pelaku lantaran belum dilakukan pemeriksaan terkait wabah COVID-19. Pengungkapan peredaran sabu-sabu sebanyak 3 paket dengan berat 4,2 gram ini bermula saat petugas melakukan penggeledahan terhadap seorang wanita berusia 40 tahun dengan nama Nuraini. Begitu menemukan barang bukti yang disimpan dalam genggaman dan dalam kantung jaket itu, petugas langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Si N ini berada di atas motornya, kemudian digeledah, diketemukan barang bukti sabu yang dia pegang di tangannya, dan setelah diadakan penggeledahan lebih jauh, ternyata di jaketnya, barang buktinya jaket, di dalam jaket itu ada 3 biji lagi yang sama, sehingga kalau di total ada 4 paket sabu dengan berat 4,2 gram. Cewek, satu orang. Kini akibat perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana 20 tahun penjara itu masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Pemeriksaan panjang ini dilakukan guna mengungkap pemasok barang terlarang tersebut. Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan.
Satu demi satu dari 3 jasad yang diangkut menggunakan mobil ambulans itu diturunkan untuk dilakukan proses pemakaman melalui penanganan protokol kesehatan. Proses pemakaman yang berlangsung Rabu siang itu terpaksa dilakukan melalui penanganan protokol kesehatan lantaran ketiganya berstatus probable COVID-19. Dari 3 jasad yang dimakamkan ini, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara 52 tahun dan 67 tahun. Sementara ketiga jasad tersebut berasal dari kawasan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Karangasem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, dan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Dari 3 jasad ini, 2 diantaranya masuk rumah sakit sejak 21 September 2020 dan satunya lagi masuk rumah sakit sejak 16 September 2020 lalu. Hari ini tanggal 23 September 2020, tepat pukul 12.00, kami melakukan prosesi pemakaman ke 120, 121, dan 122 kepada 3 jenazah. Yang pertama dengan inisial BS, usia 58 tahun, berasal dari Rumah Sakit Hermina. Yang berikutnya dengan inisial MA, usia 52 tahun, dan HN, usia 67 tahun, berasal dari Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani. Ketiganya berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, dan berstatus probable COVID-19. Dan saat ini sedang berlangsung pemakamannya secara protokol COVID di Pemakaman Umum Raudatul Jannah, Serayu, Tanah Merah, Samarinda. Terus meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 ini membuat Satgas makin tegas meminta warga untuk mentaati protokol kesehatan. Hal itu dimaksudkan agar wabah ini tidak makin meluas dan aktivitas warga bisa kembali berjalan normal seperti semula. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Petugas dari kantor Dinas Sosial Kota Samarinda hingga kini masih terus mendata jumlah korban meninggal akibat COVID-19 yang dilaporkan oleh ahli waris. Pendataan ini dilakukan lantaran pihak keluarga korban ini akan mendapatkan santunan sebesar 15 juta rupiah. Dana yang diberikan pada ahli waris itu berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk mendapatkan dana santunan ini, para ahli waris harus melengkapi persyaratan antara lain surat keterangan kematian dari rumah sakit, surat hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan yang menyatakan positif COVID-19, korban meninggal akibat COVID-19, dan dimakamkan dengan mengikuti protokol kesehatan. Dari pendataan yang sudah dilakukan, tercatat sudah 10 ahli waris yang melaporkan ke Dinas Sosial. Sudah dari AWS kita terima. Jadi untuk korban yang meninggal positif COVID, untuk warga Samarinda akan kami salurkan dari kementerian melalui PSKBS. Kita salurkan bantuan dengan nominal 15 juta. 15 juta ya. Persyaratan apa yang harus dipenuhi pihak keluarga ahli waris? Jadi untuk ahli waris bisa menyiapkan foto KTP korban, foto kakak korban, KTP ahli waris, kakak ahli waris, surat keterangan kematian, menyatakan bahwasanya dia meninggal dari rumah sakit. Terus surat hasil menyatakan pemeriksaan menyatakan positif. Positif ya? Iya, itu bisa minta dari Dinas Kesehatan. Untuk saat ini yang masuk itu ada banyak, cuman yang peak yang lengkap cuma 10. Yang sudah diverifikasi dan lengkap 10 ya? 10. Terkait jasad dengan status probable COVID-19 atau belum pasti, petugas belum bisa memberikan santunan meskipun proses pemakaman dilakukan melalui penanganan protokol kesehatan. Amir Hamzah, Mas Ardiansyah melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pencuri cabai di Pasar Segiri Samarinda, Selasa malam babak belur dihakimi warga.
Tim pemulasaran jasad jumlahnya hanya 10 orang. Meski begitu, tim ini harus bekerja 24 jam untuk membantu korban terpapar virus corona. Sejumlah relawan PMI di Balikpapan Rabu siang diterjunkan di permukiman yang sebelumnya sempat ditemukan satu kasus positif COVID-19. Mengenakan pelindung diri secara lengkap dan sudah pasti hawanya pengap dan panas, tim pemulasaran jasad COVID-19 di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani ini harus tetap bekerja untuk membantu para korban. Pekerjaan yang dilakukan tim berjumlah 10 orang itu tidak hanya dilakukan pada siang hari, namun hingga dini hari saat warga tengah terlelap tidur. Meski melelahkan, namun tim ini tetap harus bekerja demi membantu korban wabah COVID-19. Meski sudah berusaha maksimal, namun tim ini tetap mengaku masih menemui kendala, terutama saat proses pemulasaran harus dilakukan dini hari. Di waktu tersebut, sebagian tim harus beristirahat untuk memulihkan kondisi fisiknya setelah seharian bekerja. Untuk menyiasati kekurangan tersebut, tim ini berbagi tugas agar keluarga korban COVID-19 terlayani secara maksimal. Dengan anggota tim 10 orang, dengan 8 laki-laki dan perempuan 2. Dan untuk kendala, kami terkendala kalau pas jenazah itu meninggalnya di tengah malam. Koordinasinya itu ya maksudnya masih tidur kan, jadi dilakukan oleh di pagi hari. Cuman ya karena kita ini kekurangan personel, jadi kita harus kerja sama tim. Di tengah pekerjaan berat dan penuh resiko yang harus dijalani, tim pemulasaran berharap tingkat kesadaran warga untuk mentaati protokol kesehatan meningkat. Hal itu dimaksudkan agar angka penyebaran dan kematian akibat wabah ini tidak makin bertambah. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga protokol COVID kesehatan karena kita sudah melakukan semaksimal mungkin untuk pembahasan jenazah ini yang ke-71. Kami prihatin karena kalaupun protokol COVID itu tidak dilakukan secara betul-betul di masyarakat, kapan kita mau berhenti, kapan kita akan berakhir wabah ini. Lelah dan letih terlihat dari wajah-wajah anggota tim usai tim melakukan proses pemulasaran jasad COVID-19. Tidak cuma letih, tim ini pun harus rela berpisah dengan keluarga demi menolong warga lainnya. Bahkan tim ini pun harus berjuang untuk menyelamatkan diri sendiri agar paparan virus mematikan tidak menjalari dirinya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Ratusan aparatur sipil negara bersama warga masyarakat Rabu siang gelar salat gaib di Masjid Agung Baitul Hikmah di Jalan APT Pranoto, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Salat ini digelar untuk mendiang Muharram selaku Bupati Berau yang meninggal di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan akibat terpapar virus corona. Salat gaib yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Berau itu dilaksanakan Rabu pagi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wakil Bupati Berau yang ikut salat gaib secara berjamaah itu menghimbau pada seluruh masyarakat agar kegiatan serupa dilaksanakan di semua kecamatan dan desa. Selain itu, Wakil Bupati juga menghimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang selama 3 hari sejak Rabu hingga Jumat 25 September 2020. Kita masuk
saya berkabung dan saya sudah memerintahkan untuk pemasangan bendera setengah tiang mulai hari ini selama 3 hari ke depan. Dan yang ketiga, saya juga meminta keikhlasan doa seluruh masyarakat Berau kalau bisa melaksanakan sholat goib di masjid-masjid. Ya. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditunda ya, sebagai contoh paripurna karena memang ada peraturan yang membatasi jadwal pengesahan undang-undang, sehingga kalau ditunda kita menimbulkan masalah baru. Sehingga ya walaupun dalam suasana berduka kita tetap laksanakan hari ini. Alhamdulillah Bapak Bupati itu adalah sebagai seorang umara dan sekaligus ulama, sehingga selama memimpin Kabupaten Berau itu ya alhamdulillah kita bisa melihat bahwa kepemimpinannya dapat dirasakan mulai dari lapisan bawah, lapisan menengah sampai lapisan atas. Artinya apa? Beliau selalu menginspirasi kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak, peningkatan keimanan dan ketakwaan. Nah, yang jadi problem hari ini Bapak-bapak dan sekalian, Sementara itu, video ceramah agama yang dilakukan Bupati Berau sebelum dinyatakan terpapar COVID-19 kini menjadi viral di tengah masyarakat. Dalam ceramah tersebut, Bupati mengingatkan tentang kematian yang tidak satupun manusia mengetahui kejadiannya. ini indah. Bahkan kita ada sudah Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. problem hari ini Bapak-bapak dan sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara makin bersikap tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan. Bahkan pemerintah melalui peraturan Bupati nomor 38 tahun 2020 sudah menetapkan denda maksimal sebesar Rp1.000.000 bagi warga yang kedapatan melanggar protokol tersebut. Sebelum aturan ini diberlakukan, pemerintah setempat terlebih dahulu akan mensosialisasikan selama sepekan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat memahami tujuan pemberlakuan denda sekaligus memahami besaran denda yang akan dijatuhkan. Akan tetapi, sebelum diberikan sanksi berat, maka pelanggar itu terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Selanjutnya, jika masih melanggar, akan diberikan sanksi berupa kerja sosial. Jika masih saja melanggar, maka akan diberikan sanksi terberat. Apabila bersangkutan ternyata 2 kali sudah seperti itu, ya naik pada tanggung sanksi yang B, C, dan D. Kita menyadari memang ini upaya pemerintah bagaimana cara pendekatan masyarakat, menggugah masyarakat agar benar-benar masalah wajib masker itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam pencegahan masker. Nah, seperti itu. Nah, kesadaran pendekatan ini diharapkan ada kesadaran, menumbuhkan kesadaran ya wajib masker itu. Memulai untuk bagaimana memberikan. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap penerapan peraturan ini mampu mendorong kesadaran warga untuk mentaati protokol kesehatan dan puncaknya angka penyebaran wabah COVID-19 mampu dihentikan. Warga masyarakat akan dan setelah melaksanakan kegiatan. Dan hari ini Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. dari semua komunitas yang ada di Penajam Pasir Utara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kini sudah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp75 miliar untuk penanganan COVID-19. Penambahan ini disampaikan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Khairul Anwar dalam rapat paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran dan Persetujuan DPRD Kukar terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan APBD tahun 2020. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Alokasi anggaran sebesar Rp75 miliar ini bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Kukar dalam upaya memutus mata rantai COVID-19. Pemerintah pun meyakini tambahan anggaran ini akan berdampak pada perekonomian warga. Banyak ada pergeseran sedikit ya Pak. Perubahannya hanya 75M berkaitan dengan kondisi pandemi COVID ini. Dari yang induk 2020 ada tambahan 75 berkaitan dengan penanganan COVID-19. Itu aja.
Bukan, ada lain-lain, tapi berkaitan dengan itu semua. Sebagian besar toko Iya, betul ya. Ekonomi sosialnya juga di sana kan. PPKD dan Bapeda untuk dievaluasi oleh TAPD provinsi. Jadi tadi Pak Ketua sudah bicara 3 hari akan dibawa ke sana, dan apabila 3 hari tidak ada jawaban berarti dianggap menyetujui dengan apa yang telah kita selesaikan pada hari ini. Sebelum penambahan anggaran, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mengalokasikan anggaran sebesar 128 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Dan dari jumlah tersebut sudah terrealisasi hampir 100%. Diharapkan penambahan anggaran ini mampu mendukung upaya percepatan penghentian penyebaran wabah COVID-19 yang masih meluas di wilayah Kutai Kartanegara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pencuri cabai di Pasar Segiri Samarinda, Selasa malam babak belur dihakimi warga. Tim pemulasaran jasad jumlahnya hanya 10 orang. Meski begitu, tim ini harus bekerja 24 jam untuk membantu korban terpapar virus corona. Sejumlah relawan PMI di Balikpapan Rabu siang diterjunkan di permukiman yang sebelumnya sempat ditemukan 1 kasus positif COVID-19. Mobil bak terbuka inilah yang dimanfaatkan relawan Palang Merah Indonesia cabang Balikpapan saat melakukan penyemprotan disinfektan. Sementara lokasi yang disasar yakni kawasan perumahan Rengganis Balikpapan Selatan. Para relawan mengaku sengaja menyasar kawasan tersebut untuk dilakukan penyemprotan guna meredakan keresahan warga setelah sebelumnya muncul 1 kasus positif COVID-19. Selain itu, tindakan yang dilakukan di 3 RT itu untuk menghindari kemungkinan menyebarnya wabah mematikan tersebut di kawasan padat penduduk. Oke, kegiatan kali ini kan kegiatan rutin selama musim pandemi ini dari PMI. Pertama dari RT-RT itu ada keinginan untuk disemprot, biasanya di setiap RT itu ada kasus begitu ya. Yang kalau sekarang tidak ditutupi lagi kasus kan, jadi sekarang sudah terbuka sehingga RT dengan terbuka menyampaikan ke kami, tembusannya ke lurah, camat, kemudian ke PMI. Akhirnya kami lakukan tindakan untuk penyemprotan itu. Sebetulnya sudah dengar kabar, jadi kita kemarin sudah ada penyemprotan mandiri dan berikutnya saya mengajukan surat ke beliau Pak Damuri untuk dibantu dari PMI karena untuk menjaga itu Pak kesehatan untuk komplek Rengganis. Tapi memang sudah terdapat ada salah satu kasus nggak di sini? Ada Pak? Ada Pak, ada. Para relawan berharap selain tindakan penyemprotan, warga juga harus mentaati protokol kesehatan secara ketat, terutama untuk menjaga jarak, mengenakan masker, dan lebih sering mencuci tangan. Amir Hamzah, Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Beginilah suasana di ruang rapat utama gedung DPRD Berau pada Rabu siang. Rapat yang sebelumnya sempat dimulai itu terpaksa harus tertunda akibat jumlah anggota yang hadir hanya 17 orang atau kurang dari 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Meski sempat terhenti, namun rapat paripurna penyampaian akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 tetap berlanjut.
Sidang itu dilanjutkan setelah jumlah anggota DPRD yang hadir sudah mencukupi syarat, yakni sekurang-kurangnya 20 orang. Untuk hal-hal tertentu yang dianggap penting, seperti halnya pada hari ini, sidang paripurna pengesahan RAPBD menjadi Perda APBD, itu harus 2/3 dihadiri. Ya, 2/3 berarti kalau 30 anggota Dewan, berarti minimal 20 harus hadir. Minimal 20 Pak ya? Nah, tadi kan kita cuma 17. Siap. Makanya kita sepakat tadi ada beberapa teman-teman yang saat ini karantina mandiri, kita berharapkan bisa hadir karena berdasarkan tatib tingkat ketika kehadiran itu adalah berdasarkan absen. Tadi itu ada anggota Dewan yang telat Pak ya? Ya. Ada ya? Berapa kita beri waktu boleh menyusulkan. Berapa orang tadi Pak yang telat Pak? Yang telat tadi itu ada 3-4 orang. 3-4 orang. Kita beri waktu tambahan waktu. Dalam situasi seperti begini, prioritas kita adalah menyelesaikan apa yang sudah terjadi kita mulai. Karena kalau mau membuat proyek-proyek baru dengan alasan prioritas sekalipun, persoalannya dananya mana? Nah, daripada juga kita memulai sesuatu yang baru dan tidak bisa kita selesaikan karena kesulitan mana, lebih baik kita menyelesaikan sesuatu yang sudah terlanjur kita mulai. Jadi kalau saya ditanya prioritas adalah selesaikan yang sudah setengah-tengah jalan itu. Ya. Baik. Secara umum, APBD perubahan tahun 2020 di Kabupaten Berau ini ada penambahan sekitar 598 miliar rupiah. Dengan begitu, maka total APBD Berau saat ini menjadi 3,036 triliun rupiah. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seperti inilah kondisi air terjun di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Meski air terjun ini tidak terlalu besar, namun warga setempat punya keinginan kuat untuk mengelola kawasan ini untuk dijadikan tempat wisata. Bahkan untuk mewujudkan keinginan tersebut, kini sekeliling air terjun mulai dibersihkan. Pelan namun pasti, kini air terjun alami yang mulai dibersihkan sejak 2 pekan lalu itu mulai diminati warga. Ada sejumlah alasan sehingga warga mau mendatangi tempat ini. Di antara alasan tersebut, yakni ingin menikmati kesegaran alam sembari mendengarkan gemercik air terjun. Bahkan beberapa di antaranya memanfaatkan air terjun tersebut untuk mandi bersama. Warga desa itu mengaku keberadaan air terjun itu sudah cukup lama. Hanya saja keberadaannya belum tersentuh hingga akhirnya warga bersama kepala desa bersama-sama mulai membersihkan kawasan tersebut dengan tujuan agar kawasan tersebut bisa dijadikan tempat hiburan sekaligus pelepas penat. Bahkan untuk memudahkan akses menuju lokasi, pihak desa pun sudah mengusulkan ke pemerintah daerah agar jalan menuju kawasan ini bisa segera dibuatkan. Menata kawasan ini untuk kita kembangkan agar menjadi salah satu objek wisata yang dikunjungi oleh masyarakat di sekitar. Sebenarnya air terjun ini sudah lama, sejak saya kecil bahkan sebelumnya sudah ada. Namun baru kita olah, kita maksimalkan, baru saat ini mulai kita buka seperti ini. Kalau dulunya cuma dijadikan tempat kawasan berladang. Ya, harapan kami ada support dukungan dari terutama pemerintah, baik itu kecamatan maupun kabupaten, kaitan dengan akses jalan atau pembangunan infrastruktur minimal di posisi pengerasan dulu lah. Harapannya bisa masuk di tahun ini di APBD perubahan maupun di APBD murni tahun depan. Pemerintah desa dan warga sangat yakin jika kawasan ini mendapat perhatian dari pemerintah, maka dampak ekonominya akan langsung dirasakan warga setempat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.